ada seorang ateis yang mendebat ulama-ulama kita, dan ulama-ulama kita itu nah macan iki mateni khinzir, mateni celeng to babi nih. Akhirnya oleh Imam Abu Hanifah yang masih kecil disampaikan pada gurunya, guru saya alhamdulillah diberi Allah ilmu takdir. Rumah yang panjenengan lihat adalah agama kita, Islam. Rumah yang besar yang indah itu Islam. Pepohonan yang rantingnya, buahnya, daunnya dimakan oleh khinzir itu adalah ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rincang-rincang ingkang minulya. Pertama kita aturaken syukur kita wonten ngarsa dalem pangeran kita ingkang nyiptakake kita, ingkang duweni kita lan memenuhi sedaya kebutuhan kita, menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih ngaturaken salam ta'zim wonten ngarsa dalem junjungan kita, panutan kita Gusti Kanjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencang-rencang ingkang minulya nglajengaken ngaos kita ngaos kitab tauhid. Saderenge kula ngemutaken setiap ngaji kita niati nambahi pengertian, kita niati nambahi ilmu sing kaitane kalih ngawruhi sifat-sifatnya pangeran. Koyo keimanannya awak dewi tambah suwi, tambah mantep. Jadi tidak hanya sekedar ucapan bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak hanya sebatas ucapan bahwasanya yang menciptakan, yang memberi rezeki, semua yang kita rasakan itu adalah Allah. Tapi benar-benar kita rasakan dalam keyakinan. Allah tetap selalu nyuwun datang Gusti Allah diparingi gampang balik ilmu, terus diparingi ilmu sing manfaat. Kita terusakan materi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah thumma inna wujudahu ta'ala qad syahida bihi kullu mawjudin. Summa inna wujudahu nuli sak temene wujudi Allah Ta'ala qad syahida iku teman-teman wis nyekseni bi kelawan wujudahu Ta'ala apa kullu maujudin saben-saben perkara kang wujud. Fala yungkiruhu mongko ora ngingkari hu ing wujudahu Ta'ala illa man kejaba sapa wong omisa kang busek Allah sapa Allah ala basiratihi ing atase peningal atine man kadahriyati koyo golongan ad-dahriyah. Wahum utawi ad-dahriyah firqatun iku golongan yunkiruna kang ngingkari sapa firqah wujudas soni'i ing wujude zat kang gawi. Kaya kuluna lan padha ngucap sapa firqah in hiya
ora ana utawi crita-critane urip iku illa arhamun kejaba pira-pira rahim tadfa'u kang nyerahake apa arham wa ardun lan bumi tabla'u kang nguntal apa ardun wa ma yuhliku lan ora rusak na ing kita illa dahru kejaba apa mangsa ai az-zamanu fayun sibuna mongko bangsaaken sapa firqah al-ihlaka ing rusak idahri maring mangsa walihada mongko krana iki yun sibunal ihlak lidahr sumu den arani sapa firqah den arani ad-dahriyata ing golongan dahriyah fawailun mongko utawi siksa kang banget iku lahum ketuwe firqah minal azabi nyatane siksa asyadidi kang banget njur didhawuhna bilih wujude Allah Ta'ala iku wis disekseni saben-saben perkara kang enek nduk donya iki kabeh nyekseni bilih Gusti Allah iku wujud semua nanti dalam perjalanannya belum wujud saben-saben sing wujud saliyane Gusti Allah iku disebut alam. Jadi alam iku kullu ma siwallah saben perkara sing liyane Gusti Allah iku disebut alam. Mbuh maceme apa wae. Nah kabeh alam saben-saben sing wujud ana ing donya iki nyekseni wujude pangeran. Wujudu sonik onone sing gawe semuanya itu menyaksikan. Dan ya semuanya itu menyaksikan. Dalil di Quran Allah ngendikake wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun kecuali mensucikan Allah dengan memuji Allah. Walakin la ta'lamuna walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Iki kabeh ning alam iku mensucikan Allah. Fatasbihu iqrarun bil wujudi li'anna ma'nahu at-tanzihu an kulli naqsin. Jadi yang namanya tasbih itu mengakui wujudnya karena makna dari tasbih itu adalah mensucikan dari segala kekurangan. Jadi ning donya iki kabeh ngalam itu bertasbih kepada Allah, mengakui tentang wujudnya Allah, wujud soni, wujud pencipta, pembuat alam semesta. Minal jinni wal insi wal malaikah wa ghairihim, jin, menungso, malaikat dan yang lain itu menyaksikan, tapi kita tidak memahami bahasa mereka atau tasbih mereka. Yang jelas wujud soni itu disaksikan oleh seluruh makhluk gitu ya. Makhluk atau buatane Gusti Allah. Gawenane Gusti Allah iki lho nyekseni kabeh. Lek pancen Gusti Allah iku wujud. Awak dhewe lek gawenane Gusti Allah kok. Wong dhewe dudu gawenane wong tuwa dudu. Awak dhewe dudu gawenane wong tuwa. Setiap yang ada itu semuanya adalah ciptaan Allah. Gusti Allah dengan kemahabesarannya, dengan segala kekuasaannya menciptakan sesuatu yang semacam ini. Nanti kalau kita itu tambah ngerti, monggo awak dewi semakin memahami betapa maha besarnya Allah, ya, betapa maha kuasanya Allah Ta'ala mencipta segala yang wujud di dunia ini. Fala yunkiruhu illa man tamisallahu ala basiratihi kadahriyah. Maka tidak mengingkari akan wujudnya soni, akan wujudnya Allah kecuali orang-orang yang di hatinya dihapus basirahnya. Basirah itu peninggal hati. Basirah itu
peninggal ati. Kalau basor penglihatan mata, peninggalnya moto. Matanya melihat tentang alam, bahkan bisa jadi apa yang dilihat oleh mata mereka itu lebih banyak dari kita. Tapi hati mereka buta. Hati mereka buta. Bagaimana alam ini seindah ini, sama lihat di dukur langit kayak ngono kae. Lihat bagaimana awan melayang-layang di udara. So engko dadi udan, mereka melihat, lho awan niku lho gak enteng. Ya. Iku ratusan ton. Terus dengan segala prosesnya, kok tidak ada yang menciptakan? Itu tidak buta hati, tidak akan mengatakan itu. Dilihat bahkan di dalam dirinya sendiri betapa subhanallah yang merancang tubuh kita. Ini bukan kita. Bagaimana Allah meletakkan alat-alat dalam tubuh kita. Wis yang tidak karu-karuan dengan segala kekuasaannya. Terus dijaga oleh Allah. Semuanya difungsikan untuk kemaslahatan kita. Ini bukan kita. Bahkan di tubuh kita ini bukan ciptaan kita. Kita tidak ikut ngatur kita. Seandainya itu mesin pabrik kita itu hanya memasukkan nasi, memasukkan air, minuman, dan yang lain. Yang memproses ini adalah teknologi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sendiri tidak bisa. Duh, setelah itu ditutup oleh Allah. Ditutup. Duh, di dalam tubuh kita ini macam-macam kotoran ada. Wong dhewe ini apa? Seumpama tidak ditutup oleh Allah, wah gila nih. Wong ayu kaya apa? Seumpama tidak dihias oleh Allah, betapa mukanya dihias. Sampai leher, sampai dada, sampai perut. Seandainya tidak ditutup Allah, tidak dihias Allah, gila nih. Ora ono wong ayu, ora ono wong ganteng. Delok bagaimana tengkorak kepala itu. Semuanya sama semacam itu. Moto subhanallah, moto bunder tok ngene itu ya. Oleh Allah diletakkan di dalam, terus ditutup oleh Allah, dikasih kelopak mata kayak gini. Itu Allah. Duh, wong kok koyok ngono kok sampai ngomong bahwasanya dia itu tidak ada yang menciptakan, bukan hanya alam semesta. Orang yang semacam itu, mantamisallahu basiratahu, orang yang oleh Allah ditutup mata hatinya, bahkan dirinya sendiri tidak mampu melihat bahwasanya dirinya sendiri adalah ciptaan. Paham ya? Dia ngenangan ngono. Naudzubillah ad-dahriyah. Jadi mbiyen engko ana kaum jenenge ad-dahriyah, firqah ad-dahriyah. Wa hum firqatun yunkiruna wujudas soni. Wa yaquluna in hiya illa arhamun tadfa'u wa ardun tabla'u wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka adalah ad-dahriyah. Ad-dahriyah itu sekarang itu ya ateis. Ateis, orang-orang yang dalam kepercayaannya tidak ada Tuhan yang menciptakan. Semuanya itulah evolusi. Semuanya itu adalah yang terjadi dalam kehidupan dunia. Bagi mereka dalam kepercayaan mereka, na'udzubillah min dzalik, itu adalah in hiya illa arhamun tadfa'u wa ardun tabla'u. Tidak ada kehidupan itu kecuali rahim yang telah mengeluarkan kita dan bumi yang nanti akan menimbun kita, yang memakan. Hanya semacam itu. Jadi prosesnya ya wis urip ya mek dilairno terus mati. Tidak hanya itu. Hidup itu tidak hanya itu, betapa nanti ketika kita dibuka pemahaman oleh Allah setelah belajar. Semuanya yang ada ini desainnya oleh Allah dijadikan ini untuk kemaslahatan kita, itu menunjukkan wujudas shani, adanya Tuhan yang menciptakan, yang menghendaki segala sistem yang ada di dunia dengan model yang dia kehendaki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu shani. Ad-dahriyah tidak percaya semacam itu. Ateis juga percaya ngono. Mula uripe ya bayangno to cah. Bayangno wong sing gak percaya pangeran, ya akhirnya gak percaya aturan, gak percaya swarga, gak percaya neraka, gak percaya dosa, gak percaya ganjaran. Mula ojo heran di belahan dunia sana itu ada orang yang hidupnya hanya mengikuti keinginan-keinginannya. Ojo heran. Wis ta, lihat informasi di media semacam itu. Walah ya Allah, naudzubillah min dzalik. Piye ana wong iku ada
ateis itu yang sampai beli pulau sing di situ ndak ada aturan lanang wedok udo ngono kan ada di berita-berita itu. Ya. Enek sing wis gak percaya aturan, koyok kewan. Ngalor ngidul sing lanang karo wedok, sapa sing gelem, sapa sing padha senenge padha gelem. Allah Karim, ya semacam itu naudzubillah min. Nanti efeknya itu tidak mempedulikan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya pangeran nih. Di dunia itu memang ada orang itu yang memang oleh Allah mata hatinya sudah ditutup, dihapus sehingga hidupnya semacam itu. Terus yo kasarannya yo mungkin lebih teratur, bisa diatur hewan-hewan daripada mereka. Hewan-hewan mbok kayak panganan, mbok mlebokno kandang, mbok pecuti ngono ji iso. Mereka dalam bentuknya saja seperti manusia. Ya. Dalam bentuknya saja manusia, tapi yang lain-lain ya mungkin luwih nemen timbangane kewan. Naudzubillah min dzalik. Itu ada kaum yang namanya ad-dahriyah. Mereka hanya berpatok pada hidup itu ya dilahirkan dan dimatikan. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan dan yang lain-lain, hanya yang masuk logika mereka saja. Bahkan di Fathul Majid ini ada kisah oleh Mbah Nawawi, disebutkan ada kisah itu di syarah Fathul Majidnya itu pada masa Imam Muhammad bin Sulaiman ada di sini, itu gurunya Imam Abu Hanifah, nama asli Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Itu suatu ketika itu ada sebagian dari firqah ad-dahriyah, sing ngandalno ciri logika semuanya itu harus logika, tapi merangkai logikanya itu salah, sehingga pada kesimpulannya mereka mengatakan tidak ada Tuhan tadi. Mereka mendebat, menguji seluruh ulama, yang pada akhirnya nanti kita ceritakan secara ringkas dengan bahasa kita. Pada akhirnya itu ulama-ulama pada masa itu kalah kabeh. Kalah dalam artian tidak mampu menjawab pertanyaan yang didebatkan oleh ateis ini, ad-dahriyah ini. Masalah sing nemen yaitu ketika ditanya tentang Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Bagaimana sesuatu wujud tanpa tempat? Padahal Allah itu wujud tanpa tempat. Ini yang menjadi perdebatannya, yang menjadi perdebatannya, titik yang membuat ulama-ulama pada masa itu kalah. Soalnya dalam pikirannya yaitu mang dispodo karo pikiran sing salah. In hiya illa arhamun tadfa'u au ardun tabla'u. Dalam pikirnya itu ya mek urip iku mek ngono tok, lahir terus mati mek ngono tok. Wa may yuhlikuna illa dzar, tidak ada yang mematikan kita, merusak kita kecuali masa atau zaman. Macam itu pikirannya. Terus soalnya apa? Kabeh dunia itu butuh tempat. Iku lak makhluk. Akhirnya lak makhluk. Akhirnya dia tanya pada para ulama pada saat itu, wis kabeh tak kalah kabeh. Apa jek enek sing gurung kumpul ning kene ulama? Oleh para ulama pada saat itu dijawab, masih ada satu yang belum kumpul. Sapa jenenge? Imam Muhammad bin Sulaiman. Kongkon rene, suruh ke sini, biar debat dengan saya. Akhirnya dia bilang pada penguasa pada itu, Sultan, Khalifah, suruh ke sini. Diparani, Imam Muhammad menjawab, beri aku waktu semalam. Beri waktu aku semalam dan aku mikir semalaman. Pada saat menjelang pagi, Imam Muhammad niku lek cara awak dhewe ku mumet nggih, pusing. Lah ulama sakmono kae kalah kabeh di debat iki. Kalah itu bukan berarti kok akhirnya keimanannya luntur, bukan dalam hal itu, tapi tidak mampu menjawab argumen pertanyaan yang diberikan oleh ad-dahriyah ini, ateis ini.
Pada saat pagi Imam Abu Hanifah sowan ning ngene gurune. Jadi posisine diceritakan masih kecil, tapi masalah usia ndak disebut. Pada saat itu Imam Abu Hanifah masih kecil, sowan ning ngene Imam Muhammad. Ditangleti, "Guru, panjenengan kok kelihatan susah? Panjenengan kok kelihatan susah?" Dijawab karo Imam Muhammad, "Loh, piye ndak susah aku? Hei Nu'man, bagaimana saya ndak susah? Ada seorang ateis yang mendebat ulama-ulama kita, dan ulama-ulama kita itu kalah kabeh. Dan tadi malam aku mimpi, dek bengi aku mimpi aku ndelok ono omah itu apik, dihiasan dengan hiasan yang baik-baik, besar rumah itu. Di dalam rumah itu tumbuh pepohonan, pohon sing rimbun. Tapi dari dalam rumah itu muncul seekor babi, khinzir celeng. Sing celeng iku mangani woh-wohane wit, tidak hanya woh-wohan, daun-daun, ranting-ranting pohon itu semuanya dimakan. Yang tersisa hanya pohonnya saja. Aslus syajar, pohonnya saja yang tersisa. Setelah itu, Hei Nu'man, keluar macan dari dalam pohon. Jadi khinzirnya itu di luar pohon, metune moro mangan woh-wohan, godong-godongan lan ranting-rantinge pohon. Tapi dari dalam pohon keluar asap, keluar macan. Nah, macan iki mateni khinzir, mateni celeng atau babi ini tadi. Akhirnya oleh Imam Abu Hanifah yang masih kecil disampaikan pada gurunya, "Guru, saya alhamdulillah diberi Allah ilmu ta'bir, mengartikan mimpi panjenengan, dan mimpi panjenengan itu bukanlah mimpi yang buruk. Mimpi panjenengan adalah mimpi yang baik bagi kita, buruk bagi musuh kita. Rumah yang panjenengan lihat adalah agama kita, Islam. Rumah yang besar yang indah itu Islam. Pepohonan yang rantingnya, buahnya, daunnya dimakan oleh khinzir itu adalah ulama panjenengan, ulama yang ada. Khinzir itu ateis itu, dan macan yang membunuh babi itu adalah saya. Monggo, mari nanti kita berangkat. Mari kita berangkat untuk melayani pertanyaan debat ateis itu. Biar nanti yang saya yang jawab, panjenengan ikut, karena dengan berkah panjenengan, dengan hadirnya panjenengan, saya nanti bisa mengalahkan dia." Itu Imam Abu Hanifah masih kecil. Akhirnya singkat cerita pergi ke masjid berdua. Ulama-ulama kumpul. Setelah kumpul, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad duduk ning ngene ya karpet kan lah di bawah. Datang ateis naik ke mimbar. Ateis naik ke mimbar. Oleh ateis ditanya, "Iki nanti sapa sing jawab iki? Sing jawab pertanyaanku sapa?" Akhir oleh Imam Hanifah, "Ndak usah gitu. Engko sapa sing iso jawab ben iku sing jawab." Ngono ya. Sapa wae sing iso jawab ben iku sing jawab. Nah, ini dalam hal-hal ini terkadang kita itu masalah argumentasi perdebatan itu golek wong sing sak nisore awak dhewe supaya awak dhewe menang. Iki jenenge mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nek debat ya soalnya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu kan gitu ya. Kalau mencari kebenaran, biarkan yang tahu yang jawab. Duh, ditakoni Imam Abu Hanifah, "Kau niku sapa? Awakmu sapa gek cilik?" Lho, ulama-ulama sakmono lho tuwek-tuwek. Serbane luwih gede, jubahe luwih gede, luwih apik, pakaiane luwih apik. Kalah kabeh karo aku. Lah, awakmu gek cuwilik kok. Arep nantang aku. Akhirnya oleh Imam Abu Hanifah dikatakan, Allah tidak meletakkan kemuliaan, Allah tidak meletakkan keluhuran pada surban yang besar.
pada jubah yang indah, tidak. Tetapi Allah memberikan semuanya itu pada orang yang berilmu. Paham ya? Akhirnya ditanya, wes ngene, Le, jawaban. Awakmu tak takoni. Jirimu Allah iku wujud enek. Jirimu Gusti Allah iku wujud enek. Saiki tak takoni. Lek wujud endi, nggo endi onone Gusti Allah. Ya kan, dia kan mengingkari wujud dasroni, mengingkari wujudnya pencipta alam semesta. Oleh Imam Abu Hanifah, untuk pertanyaan itu ada pada dirimu. Saiki awakmu tak takoni. Awakmu tak takoni. Di dalam dirimu ada roh apa tidak? Ana nyawa apa gak? Dijawab, ana no. Wis tak takoni, panggone nyawamu nggo ndi? Ya. Di mana letak rohmu? Apa di kepalamu? Apa di dadamu? Apa di perutmu? Di mana? Bingung. Ateis ini bingung. Dia iso jawab. Dia iso jawab. Jadi ini ana rohe manggone ndi gak? Gak weruh. Iki padahal makhluk, padahal ya tetap manggon roh itu. Tapi di mana kan enggak tahu. Makhluk tempat tepat. Dia enggak tahu. Terus kayak menjawab, wis sekarang saya tanya lagi, diri ateis. Saya tanya lagi. Apa yang ada sebelum Allah ada? Jadi apa sing enek sak goreng Gusti Allah enek, lan apa sing enek sak wis Gusti Allah enek. Paham ya? Jadi Gusti Allah itu sebelum ada tanpa permulaan, terus tanpa akhiran. Jadi sebelum Allah tidak ada apa. Saiki sak gorenge Gusti Allah, apa sing enek? Karo Imam Abu Hanifah dijawab lagi. Itu pun ada ibarat itu ada pada dirimu. Apa? Geloken tangan, lihat jarimu. Apa sing enek sadurunge jempolanmu, lan apa sing enek sakwise jendianmu. Apa yang ada sebelum ibu jarimu dan apa yang ada setelah lingkingmu. Gak ono. Iku lho, makhluk kae ono sing gak ono kawitane, ono sing sebelumnya itu tidak ada, ono sing sakwise ya gak ono. Apa meneh pangeran? Paham ya? Jadi sebelum ibu jari kan tidak ada apa-apa, setelah lingking kan tidak ada apa-apa. Itu makhluk, itu tidak ada. Bingung meneh. Kalah. Dua pertanyaan. Ya wis, sekarang terakhir. Pertanyaan terakhir. Sekarang ini Tuhan penciptamu, Allah itu apa yang dia lakukan sekarang? Apa yang dia lakukan saat ini? Oleh Abu Hanifah dijawab, ini sak durunge tak jawab, kudune uang sing ngetes, sing takon iku ndukur. Terus sing dites itu nggak nisor. Ngene ya? Ya, berarti kudune aku sing takon ndukur. Awakmu berarti kudune nggak nisor. Yes. Jadi orang yang lebih pandai itu seharusnya di atas. Kon wis ping bindu kalah to ya. Mestinya aku sing nggo ndukur, kon sing nggo nisor. Paham? Nggih, wis saiki sampean medono, aku tak munggah. Wis akhirnya nyerang, wis kalah ping pindho kok. Sing pinter kudune nggo ndukur medun. Wis saiki awakmu nggo nisor, aku nggo ndukur. Pertanyaanmu tadi adalah apa yang dilakukan Allah saat ini? Saat ini Allah mengangkat orang yang hak, yang benar, dan menjatuhkan orang yang batil. Yang dilakukan Allah saat ini.
yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid tentang argumen dengan orang ateis. Wong ateis itu soalnya jirine kabeh itu kudu masuk akal, tapi malah keliru ya. Malah tidak masuk akal kalau kamu wujud tanpa ada yang mewujudkan, itu tidak masuk akal. Terkadang orang itu memang masuknya ilmu itu terkadang lewat semacam itu. Berapa banyak wong sing malah meneliti alam semesta terus ateis kan itu. Terkadang akhirnya juga kadang ada yang orang itu sebenarnya saking asyiknya meneliti alam semesta, saking gede ini tidak punya kesimpulan tentang wujud sonik, tidak punya kesimpulan tentang semuanya ada penciptanya, mergo saking gede ini alam, akhirnya oleh Allah dikasih tanda, dikasih petunjuk lewat ini, oh ini masuk akal, ini sesuai dengan sains, akhirnya itu menjadi pintu hidayah mereka. Terkadang semacam itu. Teman-teman yang saya muliakan, itu tadi wujudus soni itu semuanya menyaksikan tentang wujudullah, tentang adanya Allah pencipta alam semesta. Ning di antara ciptaan Allah ada pula yang oleh Allah mata hatinya ditutup sehingga tidak bisa berpikir jernih, sehingga tidak bisa menyimpulkan bahwasanya alam ini ada malah uang. Pun teman-teman yang sajidai, ini dulu ngaji kita saat ini, semoga beriringan dengan hidayah taufik Allah Ta'ala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.